Oke, jadi No Buy Challenge itu sebuah challenge yang lagi trending di sosial media di mana orang-orang itu mau mencoba untuk menahan ya. Jadi challenge-nya itu adalah nahan hasrat atau keinginan mereka untuk spending, untuk belanja gitu. Nah, biasanya itu adalah ini hal-hal yang gak essential. Contohnya itu kayak kalau untuk perempuan baju ya, fashion, sepatu, tas, make up gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya tuh kamu bisa menahan untuk spending. Nah, kamu challenge-nya adalah untuk nggak melakukan pembelian itu, nggak melakukan transaksi. Ini bagus banget untuk ngebantu anak-anak muda ya, terutama generasi Z gitu mungkin, biar mereka itu ngerasa ada temen gitu, ada komunitasnya untuk bisa melakukan challenge ini gitu. Jadi menurut aku ini salah satu hacks yang bisa bantu mereka secara psikologis untuk jaga diri dan juga jaga spending finansialnya biar nggak bablas gitu, biar nggak belanja-belanja terus gitu. Hidup cuma sekali. YOLO, you only live once katanya. Banyak orang pakai alasan YOLO buat belanja barang-barang yang nggak penting kayak gini. Palingan juga nanti endingnya nyesel. YOLO, YOLO, YONO sekarang mah. Bukan nama orang ya, tapi nama bapak gue. Enggak dong. Enggak. YONO itu adalah istilah yang lagi populer juga nih sekarang. Artinya you only need one. Ya artinya lo cuma butuh satu sebenarnya. Maksudnya beli barang atau kebutuhan ya kalau emang cuma butuh satu ya udah cukup. Kebutuhan dulu baru keinginan. Kenapa sih lo harus segera sadar dari toxic money habits yang kalian lakukan dan harus buru-buru nyetop itu? Ya karena gini guys, faktanya di tahun 2025 kondisi ekonomi dunia masih belum stabil. Bahkan beberapa negara lagi berjuang menghadapi resesi. Ya lo sadar kan, harga barang-barang masih mahal, sedangkan kenaikan upah belum bisa dibilang cukup. Nah makanya, YONO, you only need one. Terus gimana caranya sembuh dari kebiasaan boros, gak aware sama budget plan, dan hobi belanja? Gini, daripada FOMO sama barang yang gak penting dan jadi toxic money habits, mendingan lo FOMO sama hal-hal yang positif, kayak No Buy Challenge. Tren ini tuh rame banget di awal tahun ini, terutama di waktu ada rencana kenaikan PPN 12%. Orang-orang yang benar-benar nerapin challenge ini tuh harapannya nggak ngeluarin uang untuk hal-hal yang sifatnya non-esensial. Kayak rekreasi berlebihan, konser, nonton bioskop, atau nge-gym yang bahkan lo nggak pernah datengin rutin. Datang cuma buat foto-foto OTD sama pakai caption emot menyala. Tujuan tren ini itu sebenarnya positif ya, buat ngurangin konsumsi berlebihan dan menghemat pengeluaran per bulannya. Kalau lo mau ikutan challenge ini sampai berhasil, yang pertama, kalian bisa nyoba lakuin hal ini pelan-pelan, asalkan terlaksana. Alon-alon asal lakon kalau kata wong Jowo. Jangan langsung switch 180 derajat dari kebiasaan lo sekarang. Nanti lo bakal stres terus malah sakit. Bayangin kayak lo lagi diet aja, apa jadinya kalau cuma makan apel doang di hari pertama diet? Nah, sama kayak No Buy Challenge ini. Apa lo tega sama diri sendiri sampai nggak beli apa-apa? Nah, karena kesannya terlalu ekstrim untuk diterapkan, muncullah Low Buy Challenge yang tone-nya sedikit lebih ramah lah. Low Buy Challenge ini bisa diterapkan sebagai tahap awal langkah berhemat. Ya, silakan lo spend uang untuk self reward, tapi dikurangin pelan-pelan. Kalau yang biasanya lo nonton konser sampai 5 kali dalam setahun, ya dikurangin lah jadi satu konser aja. Pilih satu konser yang menurut lo bener-bener pengen lo tonton. Misalnya musisi ini tuh udah lama banget lo idam-idamkan deh. Atau kalau misalnya lo orangnya caffeine addict yang hampir setiap hari wajib ke coffee shop. Sementara bikin dulu aja deh sendiri kopinya. Tumben Bu, bikin kopi. Yang kedua, tentuin alasan kenapa lo harus banget No Buy Challenge. Why? Jadi ada penelitian bilang kalau tujuan yang spesifik disertai sama alasan yang bermakna bisa ningkatin kemungkinan keberhasilan. Orang-orang punya alasan kuat cenderung bisa komit dengan tujuannya.
bahkan pas menghadapi banyak masalah sekalipun. Misalnya, lo udah ditanyain mulu kapan nikah, dan sama calonnya udah srek nih. Terus kepikiran nikah tahun depan. Atau bisa juga lo punya plan buat sekolah S2 atau S3 gitu misalnya. Atau lo cuma sekedar mau memperbaiki kondisi keuangan lo yang gitu-gitu aja setiap tahunnya. Yang ketiga, tentuin target, set your rules, make your habits. Gimana tuh? Pisahin pengeluaran mana yang menurut lo masih esensial dan yang enggak. Jangan sampai ngikutin no buy challenge, lo nggak bayar cicilan atau tiba-tiba makan jadi cuma sekali. Kalian bisa nyobain teknik kakeibo. Jadi metode ini tuh membantu lo untuk benar-benar sadar akan kebiasaan belanja dan memberikan kontrol penuh atas keuangan. Gimana caranya? Jadi gini, catat semua pemasukan di awal bulan. Ini bisa berupa gaji, bonus, atau penghasilan lainnya. Kemudian rencanakan pengeluaran, pisahkan pengeluaran menjadi 4 kategori. Yang pertama, kebutuhan. Ini kayak makanan, sewa, dan tagihan bulanan. Yang kedua, keinginan. Ini kayak hiburan, belanja, dan juga hobi. Terus tabungan. Target keuangan jangka panjang atau darurat. Yang keempat, biaya tak terduga. Ini termasuk biaya medis atau kebutuhan mendadak lainnya. Nah, abis itu tinjau pengeluaran mingguan. Setiap akhir minggu, luangkan waktu untuk merekap pengeluaran dan melihat apakah ada yang bisa diperbaiki. Intinya, lo harus list pengeluaran apa aja yang wajib keluar per bulannya. Misalnya, cicilan KPR atau kendaraan, makanan, listrik, biaya transportasi, sampai biaya obat-obatan. Nah, lo bikin deh aturan lo sendiri. Misalnya, bulan ini mau mulai no buy challenge. Ya udah, bulan ini nggak usah keluarin uang buat beli barang-barang di luar kebutuhan wajib tadi. Aturan yang pertama misalnya, wajib masak setiap hari, alias nggak beli makanan di luar ya, saat weekday. Nah, pas weekend bolehlah sekali beli makan di luar. Tapi sekali aja ya. Bisa juga lo kurangin waktu scrolling e-commerce, biar nggak tiba-tiba check out. Nah, lo ngapain tuh? Check out. Intinya kalau lo mau mulai suatu habit, jangan terlalu ekstrim. Self-reward itu gak selamanya buruk kok, asalkan gak berlebihan ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu bisa buat terlena. Dan kalau lo udah terlena, sulit dikontrol, terus jadi kebiasaan toksik deh. Itulah kenapa kita butuh financial planning yang jelas.